Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu konsekuensi iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya cinta kepada Rasulullah. Dan cinta itu mesti dibuktikan. Ya, bukti cinta itu tidak cukup dengan mulut berbicara saya mencintai Rasulullah, tapi mesti ada aksi nyata. Salah satu aksi nyatanya adalah yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, ya ketika Rasulullah dicaci maki, ya mesti ada pembelaan. Ya, tentang bagaimana tata cara membelanya tentu nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas seorang muslim mesti membela nabinya. Ya, karena itu bagian dari konsekuensi cinta. Sama seperti seorang anak muda sedang mencintai seorang pemudi, ya ketika orang yang dicintainya diganggu, biasanya dia nggak akan tinggal diam. Ya, itu konsekuensi dari cinta. Maka ketika seorang muslim mengaku mencintai nabinya, ya mencintai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya nggak mungkin dia diam saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasul mengatakan man ra'a minkum mazluman falam yansuruh la'anallah. Bahwasanya siapa di antara kamu yang melihat orang lain yang sedang dizolimi, ya dan kamu tidak memberikan pertolongan, ya diam saja, maka Allah akan memberikan laknat. Ya, dalam hadis lain, ya wa ya'umuhum bi'iqabih, Allah akan bikin rata hukuman kepada orang yang diam-diam saja itu. Itu sekedar diam terhadap orang beriman dizolimi. Lah ini bukan sekedar seorang mukmin yang dizolimi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihina. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari menceritakan tentang seorang Yahudi Madinah dan dia tokoh, Ka'ab bin Ashraf. Dia senantiasa mencaci maki Rasulullah dengan pernyataannya, dengan syair-syairnya. Ya mencaci maki para sahabat juga, mencaci maki para sahabiyah kaum muslimah juga. Hal ini sampai di telinga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul tahu, kemudian diketahui pula oleh seorang pemuda bernama Muhammad bin Maslamah. Dan Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu an minta izin ke Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk membunuh si Ka'ab bin Ashraf tersebut. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, gimana tata cara kamu membunuhnya? Kamu sudah Islam, untuk kembali ke komunitas lama kamu di Madinah, ya kamu akan sulit untuk masuk ke sana. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah, dia punya trik, punya cara. Itu dengan cara dia pura-pura kafir lagi supaya bisa masuk ke komunitas lamanya. Nah, akhirnya dia pun bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf, diterima, ya karena seolah-olah dia kembali ke agama lamanya. Nah, ketika dalam keadaan lengah, maka dibunuhlah Ka'ab bin Ashraf dan dilaporkan peristiwa itu ke Rasulullah. Rasul pun menyetujuinya, membenarkannya. Kisah ini bisa kita dapati di dalam Sahih Bukhari. Yang paling lengkap tentu ada dalam kitab Sirah. Seandainya jamaah pernah baca Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, di situ juga ada. Lalu kemudian kasus yang kedua dalam Sunan Abi Daud, ya Imam Abu Daud menceritakan tentang seorang budak wanita, Ummu Walad, yang dia sedang hamil, tapi si budak wanita ini sangat rajin mencaci maki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pagi, siang, sore mencaci maki. Hingga akhirnya majikannya sendiri menyuruh dia diam, tapi dia nggak mau diam. Sangat rajin mencaci maki Rasulullah. Akhirnya majikannya ini pun mengambil sebilah pisau, dan pisau itu diletakkan di perutnya. Hingga akhirnya si budak wanita ini pun ya meninggal dalam keadaan dia hamil dan bayinya pun keluar. Ya. Dan peristiwa ini sampai ke telinga Rasul dan Rasul pun marah. Rasul awalnya nggak terima dengan peristiwa itu. Nah, begitu si majikan bercerita apa sebabnya, ya kenapa dia melakukan itu, karena dia telah mencaci maki engkau wahai Rasulullah. Rasul pun akhirnya membenarkan peristiwa itu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Daud. Nah, jamaah sekalian, bagian ini, kisah-kisah ini jarang dimunculkan. Ya, sehingga kisah tentang kewibawaan ketegasan Islam itu jarang dimunculkan. Entah kenapa, mungkin karena khawatir, ya khawatir dibilang Islam gak cinta damai. Padahal, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang insan kamil. Manusia yang insan kamil, yaitu manusia yang lengkap, yang sempurna.
Dan orang dikatakan sempurna ini ketika dia mampu memainkan dua instrumen. Instrumen lemah lembut dan instrumen tegas. Lemah lembut ada momennya, ada waktunya, ada sebabnya, ada peristiwanya, ada alasannya, dan proporsional. Tegas pun juga begitu, ada momennya, ada waktunya, ada momennya, ada peristiwanya, proporsional. Nah, ketika Rasul memainkan kedua peran itu pada kondisinya masing-masing, itulah insan kamil. Nah, selama ini kita selalu disampaikan berita atau kisah tentang kelemah lembutan Rasulullah di fase-fase Mekah. Fase ketika memang saat itu taksis, peletakan batu pertama Islam. Sehingga wajar itu masih fase-fase lemah dan sedikit, fase-fase awal dakwah. Ya nggak mungkin awal dakwah belum apa-apa udah tegas dan marah-marah. Nggak mungkin. Pasti mereka lembut. Ya, sehingga ketika Rasul dihina, Rasul ditimpuk dengan kotoran unta oleh seorang Yahudi, Rasul nggak balas. Tiap hari seperti itu Rasul nggak balas. Nah, ketika dia sakit, Yahudi itu sakit, justru Rasulullah orang pertama yang menjenguknya, yang membuat gara-gara itu kepincut hati mereka, yang kemudian ya masuk Islam. Kisah ini pun tenar dalam hadis Sahih Bukhari juga. Nah, kita membaca sejarah Rasulullah, termasuk menyikapi musuh-musuhnya, itu harus lengkap. Ibarat main puzzle bongkar pasang anak-anak kita itu. Ya kalau bongkar pasang itu belum dipasang semua bagian, ya jelas gambarnya nggak akan sempurna. Kita pun akan salah tebak itu gambar apa. Kalau gambar itu terpasang secara utuh, baru akan nampak tuh itu gambar apa. Nah, dalam membaca sejarah Rasul juga demikian. Kalau kita hanya membaca di fase Madinah saja, fase tegas, mungkin akan muncul gambaran Rasulullah itu ya bukan seorang yang lemah lembut atau damai atau sabar, ya keras. Tapi kalau kita hanya baca yang fase pertama saja, fase Mekah, yang lemah lembut tadi, yang sabar, akan muncul gambaran Rasulullah itu nggak pernah marah sama sekali. Padahal tidak demikian. Semua sikap, ya Rasulullah pernah menampilkan sikap itu. Bahkan ada buku khusus yang mengumpulkan tentang ya fase-fase atau momen-momen di mana Rasulullah pernah marah. Ya baik marah kepada sebagian sahabatnya yang keliru, ya marah kepada orang-orang kafir dan seterusnya. Dan semua kemarahan itu biasanya memiliki garis merah yang sama. Apa itu? Ketika syariat ini, ya ketika Islam yang dihina, bukan pribadi. Kalau pribadi Rasul sabar, tapi ketika yang dihina, yang dijelek-jelekan, yang yang dilanggar adalah syariat, maka Rasul begitu tegas. Nah, jamaah sekalian, lalu bagaimana hari ini ketika kita menyikapi ya penistaan kepada Rasulullah untuk kesekian kalinya? Karena ini bukan sekali dua kali, ini sering. Tahun 2005, 2006 Jyllands-Posten di Denmark, ya sama karikatur juga. Karikaturnya gambar babi dan ditulis Muhammad. Kemudian juga ada karikatur gambar orang Arab ditulis dengan nama Muhammad juga, dengan sorban ditambahkan bom, ya meriam ada sumbunya. Jadi itu simbolis dari mereka terhadap kita umat Islam bahwa Nabi Anda itu biang teroris begitu. Lalu kemudian tahun 2015 ya Charlie Hebdo. Ya, sekarang Charlie Hebdo lagi. Dan sayangnya hal itu seolah-olah dilembagakan oleh sebuah negara yang bernama Perancis. Dalam artian, ini bukannya ditegur, tapi malah dibenarkan. Malah sengaja gambar itu diletakkan besar-besaran di depan gedung parlemen mereka. Dan gambarnya juga macam-macam, nggak satu dua model. Ya, di antara model-modelnya adalah gambar yang sangat menjijikan. Ya, gambar ya karikatur seorang manusia dengan seorang wanita dalam kondisi, mohon maaf, seperti wanita atau laki-laki hubungan suami istri. Dan itu ditulis sebagai Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tahu Rasulullah nggak mungkin yang seperti itu, ya karena ada orang Indonesia yang mencoba untuk tanda petik membelanya. Itu kan bukan Nabi. Nabi kan kita nggak tahu mukanya kayak apa, ngapain kita marah. Ya sederhananya kalau ada gambar, mohon maaf ya, hewan, anggaplah monyet begitu. Lalu kita bilang, ini ayah Anda, ya ini bapak Anda, pasti dia akan marah. Ya, walaupun kita bilang, ngapain marah, ini kan bukan bapak Anda. Bapak Anda manusia, bukan monyet. Tapi ketika ditulis namanya adalah nama bapaknya dia, pasti dia akan marah. Nah, sama ketika ada orang bikin karikatur, lalu karikatur itu diilustrasikan sebagai Rasulullah. Tentu kita paham maksudnya itu Rasulullah, begitu. Taib jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kemudian, nah karena itu terjadi bukan di negara kita, di Perancis, dan mereka punya hukum tersendiri, ya bagaimana dong sikap kita?
Nah, sekarang kita bicara normatif dulu. Hukum Islam itu kayak apa? Ya di dalam kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatamir Rasul, ya sebuah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yaitu kitab yang membicarakan sikap Islam terhadap orang-orang yang mencaci maki Rasulullah. Beliau mengutip dari Imam Ibnul Munzir. Bahwasanya beliau rahimahullah, Imam Ibnul Munzir ya, beliau berkata, ajma'a awamu ahlil ilmi ala anna hadda man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Bahwasanya umumnya para ulama kita telah ijma, konsensus bahwa orang yang mencaci maki, menghina Rasulullah adalah hukumannya mati. Ya, hukuman mati. Wa mimman qalahu Malik wal Lais wa Ahmad wa Ishaq wa huwa madhhabu Syafi'i. Ini dikatakan oleh Imam Malik, Imam Lais bin Sa'ad dari Mesir sezaman dengan Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawayh dan juga mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan la a'lamu ahadan minal muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlih. Tidak ada satupun aku ketahui kaum muslimin yang berselisih pendapat tentang wajibnya membunuh orang yang memaki-maki Rasulullah. Nah, bahkan kalau kita buka literatur lain seperti dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa ada pengecualian untuk orang yang mencaci maki Rasul, ya, mencaci maki Allah dan Rasul. Nggak usah pakai istitabah, yaitu diminta tobat, ya. Tapi untuk orang seperti itu, man sabballaha wa rasulahu qutila haddan fil hal. Orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, hukumannya adalah mati saat itu juga. Itu sampai seperti itu para ulama kita. Kesimpulannya, dalam fikih Islam sangat tegas. Tapi memang bagian ini kalau dipraktekkan zaman ini, termasuk di negeri kita, tentu akan memunculkan citra negatif. Apalagi di tengah media massa yang tidak mendukung kita. Ya, citra negatif ini tentu harus kita jaga, kita penuh kalkulasi untuk mempraktekkan fikihnya. Ya, ini situasi di mana fikih yang seperti tadi sulit diterapkan di negara kita. Nah, maka kita melakukan perlawanan sejauh yang bisa kita lakukan dan tetap dalam koridor hukum. Karena umat Islam umat yang taat hukum. Seperti misalnya, ya jelas kita mendoakan kaum muslimin di sana supaya Allah selamatkan. Yang kedua, semoga Allah memberikan balasan setimpal kepada negara-negara yang telah memfitnah atau mencaci maki Rasulullah. Dan juga tentunya kita tidak melupakan doa hidayah kepada mereka. Ya. Lalu kemudian juga untuk melemahkan posisi mereka, tentu yang namanya al-hajru atau boykot produk itu bisa kita lakukan. Yaitu bagian dari wa'iddu lahum masata'tum min quwwah, dan siap-siagakan olehmu kekuatan apapun yang bisa kamu lakukan. Ya, ini diberikan sarana, ya, peluang untuk membuat sarana melawan mereka yang ya ghairu munhasirah, ya, tanpa ada batasan, terserah. Yang penting sarana itu halal. Ya, baik sarana berupa aksi massa, baik sarana berupa memboikot tadi, nggak ada masalah. Dan para ulama pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, seperti misalnya Syekh Abdullah Al-Faqih dalam Fatwa Asy-Syabakah Islamiyah ketika dia membahas tentang aksi massa menentang penyerangan Zionis ke Gaza. Beliau pun mengatakan nggak ada masalah aksi massa tersebut kalau memang itu bagian dari hal yang bisa menggetarkan mereka dan bisa melemahkan mereka. Ya, karena memang al-wasail laha hukmul maqasid. Menilai hukum tata cara dan sarana itu tergantung maksudnya. Ya, kalau maksudnya hal-hal yang baik, tujuannya baik, ya tujuannya hal-hal yang wajib, maka sarana bisa menjadi baik dan wajib juga, tergantung nanti. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita umat Islam di Indonesia tentu tidak tinggal diam, namun demikian kita juga tidak melupakan sisi kalkulasinya, efektivitasnya. Kita tidak hanya sekedar memberikan pembalasan, tapi kita juga melakukannya secara cerdas. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.